Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Kami dari kelompok 14. Kelompok 14 dengan nama Musculus salpingo-pharyngeus. Di sini kami akan menjelaskan tentang mading kami yaitu SDGs poin keempat, 3, 6, 8, dan 14. Jadi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Ferananda Putra dengan NIM 2510911210064 sebagai ketua kelompok dari kelompok 14. Perkenalkan, saya Yasrinia Salina dengan NIM 2510911220032. Perkenalkan, nama saya Lenti Amelia Beniataho dengan NIM 25191111022. Perkenalkan, nama saya Naila Sasya dengan NIM 2510911320028. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahra dengan NIM 2510911320002. Perkenalkan, nama saya Joshua Parutan Tapunan dengan NIM 2510911120002. Perkenalkan, nama saya Daris Dafa Syedin Kaulu dengan NIM 2510911110026. Maka nama saya Muhammad Nur Hamdan dengan NIM 251091131000. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang kakak luangkan untuk mendengarkan pengertian dari SDGs. Adapun pengertiannya adalah SDGs adalah agenda yang ditetapkan oleh negara sebagai upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Melalui SDGs ini kita diajak untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga upaya menjaga lingkungan hidup. Sebenarnya SDGs ini ada 17, namun kelompok kami hanya menerangkan 5. Yang pertama itu adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Oke, jadi poin pertama yang kita ambil, Kak, poin ketiga, itu punya tujuan untuk memastikan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di kalangan usia. Jadi cara melakukannya itu bagaimana? Cara melakukannya yang pertama, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin seperti kesehatan cek gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Terus yang kedua itu hidup bersih dan sehat. Sederhana aja kayak buang sampah sembarangan, terus jaga kebersihan kayak cuci tangan sebelum makan gitu-gitu. Lalu ketiga, perilaku cerdik. Maksudnya apa? Maksudnya ini menjaga kesehatan kita supaya nggak sakit, kayak jaga pola makan, olahraga teratur gitu. Terus di sini yang terakhir ada dukung ibu dan anak. Itu kita memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan kayak posyandu secara optimal untuk ibu hamil, untuk anak-anak kayak imunisasi begitu, Kak. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami, Kak. Apakah Kakak kurang lebih mengerti ya, Kak ya? Terima kasih, Kak, atas waktu dan kesempatannya. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. SDGs keempat ini mengingatkan kita bahwa pendidikan yang layak itu bukanlah untuk sebagian orang saja, melainkan hak untuk semua orang. Yang mana di sini ada SDGs poin keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Yang mana fokusnya itu adalah memastikan pendidikan yang setara dan juga berkualitas sehingga dapat mendukung kesempatan belajar seumur hidup. Nah, dan di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah penuhi hak pendidikan dasar. Nah, hak pendidikan dasar di Indonesia sendiri itu ada 12 tahun. Yang pertama itu ada 6 tahun pertama yang kita laksanakan pada saat sekolah dasar. 3 tahun kedua itu adalah sekolah menengah pertama, 3 tahun yang terakhir itu sekolah menengah atas. Nah, selanjutnya itu ada dukung literasi dasar. Bagaimana cara kita mendukung literasi dasar? Kita bisa menyediakan tempat untuk membaca secara umum ataupun menyediakan perpustakaan berjalan. Yang ketiga ada ciptakan lingkungan belajar. Yang terakhir ada belajar sepanjang hayat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Kak, di sini ada poin ke-6 SDGs, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Di dunia ini 2/3 itu tertutupi oleh air, Kak. Jadi kita tuh perlu untuk mengupayakan bahwa air bersih dan sanitasi yang layak itu
didapatkan oleh seluruh makhluk hidup. Maka dari itu, tujuan utama dari SDGs poin ke-6 itu adalah melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya samudra, laut, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan poin ini, kita tuh butuh tiga tujuan, Kak. 3 poin penting di situ. Di situ ada hemat air, di mana kita harus menghemat air sejak dini, Kak. Karena kita tidak tahu kapan air akan habis. Lebih tepatnya, usahakan untuk keran tidak selalu terbuka, mandi secukupnya, dan contohnya seperti berwudu, Kak, itu usahakan menggunakan air yang kecil, itu seperti sunnah Rasul, Kak. Kemudian, stop buang air besar sembarangan, Kak. Karena itu akan mencemari lingkungan, baik itu di sungai maupun di got-got di sekitar rumah kita, Kak. Karena pembuangan air besar itu menghasilkan gas metana, di mana itu tuh harus mengalami pengolahan yang khusus, Kak. Selain itu juga ada jaga sumber daya air. Kita tidak boleh sembarangan mencuci baju di kali, berenang di kali, mandi di kali seperti itu, Kak. Karena budaya di sini, Kak, itu sebenarnya lumayan buruk, Kak. Cukup buruk karena mereka tidak dibiasakan untuk berkehidupan bersih, sehingga sumber daya air pun juga tercemari, Kak. Seperti itu. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh teman saya di sini? Mengerti? Ya, oke. Yes. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Oke, baik Bu. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-8 dari SDGs, Bu. Nah, jadi di sini poin ke-8 itu memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan. Selain itu juga untuk membuka lapangan pekerjaan yang banyak serta produktif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bu, ada 4 hal penting yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah meningkatkan keterampilan. Yang kedua itu mendukung kewirausahaan. Yang ketiga itu menghargai hak pekerja. Dan yang keempat itu belanja hak produk. Kurang lebih seperti itu, Bu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas yang SDGs ke-14, Bu, yaitu ekosistem laut, Bu. Laut itu bukan hanya tempat atau rumah bagi jutaan spesies, tapi juga dapat berkontribusi terhadap manusia seperti penyediaan makanan, oksigen, dan segala macam. Nah, dengan adanya itu kita harus bisa memanfaatkan atau melestarikan ekosistem yang ada di laut. Nah, jadi tujuan kita adalah menjamin ketersediaan seperti pengelolaan air bersih dan senantiasa yang berkelanjutan untuk semua, Bu. Untuk poin-poin pentingnya akan dijelaskan teman saya, Bu. Baik, Ibu, izin saya lanjutkan. Ini ada 4 poin penting sih, Bu. Yang pertama ada kurangi sampah pada tempatnya, terus ada buang sampah pada tempatnya. Ini saya gabung jadi satu penjelasan karena mirip. Jadi maksudnya itu kita harus membuang sampah pada tempatnya, Bu. Tidak boleh membuang sembarangan. Terlebih karena di sini kita menjelaskan tentang ekosistem lautan, maka kita tidak boleh membuang sampah atau limbah itu ke laut, Bu. Karena akan mempengaruhi ekosistem lautan seperti ikan dan terumbu karang dan berikutnya. Kemudian ada pilih ikan dari hasil yang berkelanjutan. Ini maksudnya itu kita harus mengambil ikan itu dari hasil panen berkelanjutan agar bibit ikan itu tidak terputus. Jadi ada pola-pola tertentunya supaya kita bisa mengambil hasil yang berkelanjutan. Dan terakhir ada jaga kebersihan pantai. Sesuai dengan poin ke-14 ekosistem lautan, kita harus tetap menjaga kebersihan dari pantai itu, Bu. Tentunya pantai itu juga termasuk ekosistem lautan karena berhubungan langsung dengan daratan. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih, Bu. Sekian penjelasan dari kami mengenai SDGs berupa 5 poin SDGs kepada masyarakat. Kelompok 14. Ada ini. Dadah. Yeay.